Pergi dari rumahku sekarang. Keluarga ini tak menerima wanita mandul. Ucap mertuaku tanpa belas kasihan sambil melempar tas dan koperku keluar rumah. Seminggu kemudian datang kurir mengantar amplop coklat yang isinya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya." Setiap pagi, ketika cahaya matahari baru saja menembus sela-sela tirai kamarku, aku bangun dengan doa yang sama. Doa yang telah kuulang ribuan kali hingga rasanya menyatu dengan napasku sendiri. Meminta Allah memberiku seorang anak. Satu saja. Seorang anak yang bisa kupeluk, kubisiki namanya setiap malam, yang bisa memanggilku ibu meski suaranya belum sempurna. Namun setiap kali garis pada tespa hanya muncul satu, dunia seolah mengecil. Aku mengecil. Dan mertuaku, semakin besar, semakin tinggi, semakin berkuasa menentukan nasibku. Rumah ini dulu terasa hangat. Senyuman Fadil dulu cukup untuk menenangkan hatiku. Tapi sejak kami menikah 3 tahun lalu tanpa tanda-tanda kehadiran seorang anak, rumah ini perlahan berubah menjadi kubah tekanan. Dinding-dindingnya seolah menyimpan bisikan. Kamu tidak cukup baik. Kamu gagal. Kamu mandul. Setiap langkah yang kuambil di ruang tamu seperti melangkah di atas kulit telur. Semua harus hati-hati. Bahkan suara gesekan sendok dengan piring di meja makan pun bisa memancing cibiran dari ibu mertua. Dan sore itu adalah puncaknya. Aku baru selesai menyetrika ketika aku mendengar suara meja dipukul keras dari ruang tengah. Prah! Getaran suaranya menembus hingga ke tulangku. Dengan langkah ragu, aku keluar dan menemukan ibu mertua berdiri dengan wajah memerah. Napas naik turun, matanya menatapku seperti aku adalah pembawa sial yang merusak rumahnya. "Perempuan mandul tidak pantas jadi menantu keluarga kami," teriaknya, telunjuknya menusuk udara, seolah menuduh keberadaanku adalah dosa besar. "Anak saya butuh keturunan, butuh penerus." Aku terdiam. Bukan karena tidak bisa membela diri, tetapi karena aku tahu, apapun jawabanku hanya akan dianggap pembenaran. Di matanya, aku sudah kalah bahkan sebelum bicara. Di sampingnya, Fadil hanya duduk di sofa, menunduk, menatap lantai seolah lantai lebih layak dipedulikan dariku. Tangan kirinya memainkan HP, seakan-akan ia ingin melarikan diri ke dunia lain. Dunia tanpa masalah. Dunia tanpa aku. "Fadil," suaraku lirih, berharap ia menoleh. Membelaku. Sekali saja, agar aku tahu aku tidak sendirian. Tapi ia tetap diam. Diam yang panjang. Diam yang pahit. Diam yang menghancurkan lebih dalam daripada caci maki yang keluar dari mulut ibunya. Aku menggenggam ujung gaun rumahan yang kupakai, berusaha menahan getaran tubuhku. Tanganku berkeringat. Hatiku nyeri. Rumah ini seperti melemparku keluar sedikit demi sedikit. Ibu mertua berjalan mendekat. Wajahnya hanya beberapa jengkal dariku. "Kamu tahu diri, kan? Kalau kamu sayang sama keluarga ini, kamu pergi. Biarkan Fadil punya istri baru yang bisa beri dia keturunan." Tubuhku melemah. Kata-katanya tidak hanya menusuk. Kata-kata itu seperti cambuk yang memecahkan sisa harga diriku. Aku mencoba tersenyum pahit, meski bibirku bergetar. "Bu, saya sudah berusaha. Saya sering periksa. Dokter bilang saya..." "Bohong!" bentaknya memotong kalimatku. "Kalau kamu normal, kamu sudah hamil." Aku menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Pandanganku kabur. Napasku sesak. Dalam hati aku bertanya, sejak kapan rumah ini berhenti menjadi rumah bagiku? Sejak kapan aku menjadi orang asing di sini? Sejak kapan Fadil berhenti melihatku sebagai istrinya sendiri? Sore yang sunyi itu berubah menjadi ruang penghakiman. Dan aku, hanya terdakwa yang tidak diberi kesempatan membela diri. Seharusnya hari itu menjadi hari yang indah. 2 tahun pernikahanku dengan Fadil. 2 tahun perjalanan yang kuharapkan bisa kutapaki bersama, menua bersama, menemukan kekuatan bersama.
Aku bahkan diam-diam menyiapkan makan malam kecil di dapur. Tidak mewah, hanya ayam panggang kesukaan Fadil, sedikit salad, dan puding coklat yang dulu pernah membuatnya tersenyum saat pertama kali aku membuatnya. Malam itu aku berdiri di dapur dengan apron yang sudah kupakai sejak sore. Aku memotong sayuran sambil membayangkan Fadil pulang, mengetuk pintu dapur dan bertanya dengan nada usil, "Masak apa, sayang?" Aku membayangkan ia duduk di meja. Kami makan berdua, menertawakan hal-hal kecil, lalu saling mengatakan selamat ulang tahun pernikahan. Aku juga sudah menyiapkan hadiah kecil, jam tangan sederhana yang kubeli dari tabunganku sendiri. Namun semua itu hanya hidup di kepalaku, sebuah hayalan yang ternyata jauh dari kenyataan. Fadil pulang dengan langkah berat. Suaranya terdengar dari ruang tamu, bukan suara lelah, tapi suara orang yang membawa kabar buruk. Dan tidak lama setelah itu, suara yang paling kukenal sekaligus paling kutakuti menyusul. Suara ibu mertua. "Aku sudah muak sama perempuan ini," teriaknya, diikuti suara barang jatuh. Aku tersentak, menjatuhkan sendok kayu dari tangan. Perasaanku langsung runtuh. Perutku menegang seperti diikat. Dengan hati-hati aku melangkah ke ruang tamu. Pemandangan yang menyambutku membuatku terpaku. Tas-tas bajuku sudah dilempar ke lantai. Sepatu, jilbab, bahkan beberapa pakaian dalamku tergeletak di karpet seperti sampah yang tidak berharga. Ibu mertua berdiri sambil menunjuk-nunjuk. Wajahnya memerah dan matanya membara. "Hari ini juga kau keluar dari rumah ini. Aku sudah tidak bisa tahan lagi melihat mukamu." Aku mengerjapkan mata, mencoba memahami kenyataan yang menamparku begitu keras. Hari ini, suaraku pelan, hampir tidak terdengar. "Sekarang, malam ini juga," hardiknya. Aku menoleh ke Fadil yang berdiri bersandar pada dinding, memeluk tubuhnya sendiri seolah sedang kedinginan. Tatapan matanya tidak tertuju padaku, seakan aku hanyalah orang asing yang numpang lewat di rumahnya. "Fadil," panggilku lirih, berharap ada sedikit keberanian dalam dirinya untuk setidaknya bertanya apa yang terjadi, atau mengapa harus sekarang, di hari ulang tahun pernikahan kami. Tapi ia hanya menarik napas panjang, menoleh sekilas, lalu mengucapkan kalimat yang membuat lututku lemas. "Ikuti kata ibu." Hanya 3 kata. Pendek, datar, tanpa rasa. Tapi terasa seperti palu godam yang menghancurkan hatiku. Aku merasa seolah seluruh kebersamaan kami, semua pengorbanan, semua tawa yang pernah ada, tidak pernah berarti apa-apa. Sejenak aku menunggu, barangkali ia akan menambahkan sesuatu. Barangkali ia akan berkata bahwa ia tidak bermaksud menyakitiku. Bahwa ia hanya sedang tertekan. Namun tidak ada. Yang ada hanya kesunyian yang memekakkan. Aku menunduk, mencoba mengatur napasku walau dada terasa sesak. Air mata menggenang. Tapi aku menggigit bibir agar tetap berdiri tegak. Tidak akan kubiarkan mereka melihatku jatuh. Ibu mertua mendengus kasar. "Jangan membuat drama. Kumpulkan barangmu dan pergi. Keluarga ini tidak butuh perempuan mandul." Aku menatap tas-tas di lantai. Itulah semua sisa kehidupanku yang mereka sisakan untukku. Barang-barangku yang mereka bungkus tanpa hati. Tanpa menghargai sedikit pun bahwa aku pernah menjadi bagian rumah ini. Kutundukkan tubuh mengambil tas, kedua tanganku bergetar. Bukan hanya karena sedih, tapi karena begitu dalam rasa ditinggalkan itu menyayatku. Aku tidak minta diperlakukan istimewa. Aku hanya ingin dianggap manusia. Dengan napas berat, aku berdiri, memanggul tas, dan menyapu ruangan itu dengan pandangan terakhir. Ruang yang dulu kuisi dengan harapan menjadi rumah. Ternyata aku salah. Ini bukan rumah. Ini hanya bangunan yang memenjarakanku. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah menuju pintu. Di belakangku, terdengar suara ibu mertua yang masih mengomel. Tapi suaranya seolah makin jauh, makin kabur. Suara Fadil bahkan tidak terdengar sama sekali. Ia tetap diam, tetap memilih menjadi batu, tetap membiarkan aku pergi tanpa satupun kata perpisahan. Begitu pintuku tutup, udara malam langsung menyergap wajahku. Dingin, sepi. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku bisa bernapas. Aku berdiri di teras selama beberapa detik, menatap rumah itu.
Rumah tempat aku pernah menaruh seluruh mimpiku. Rumah yang kini menolakku. Lalu, dengan langkah yang berat namun tegas, aku pergi. Tidak lagi menoleh ke belakang. Karena pada malam itu, aku bukan hanya diusir dari rumah. Aku diusir dari hidup yang selama ini kubangun dengan seluruh cintaku. Sudah 6 hari berlalu sejak malam yang mengubah hidupku. 6 hari sejak aku berjalan keluar dari rumah yang dulu kusebut rumah. Tanpa tujuan, tanpa rencana, hanya dengan tas berisi potongan hidup yang tersisa. Aku menumpang sementara di rumah kontrakan kecil yang pernah kusinggahi bersama sahabatku. Tempat sunyi yang memberikan ruang untukku bernapas, menangis, dan diam. Di hari ke-6 itu, rutinitasku sederhana. Bangun dengan mata sembab, meneguk air putih, membuka tirai tipis agar cahaya pagi masuk, lalu duduk di lantai beralaskan tikar sambil mencoba memahami hidup yang tiba-tiba kosong. Namun pagi itu berbeda. Ketukan di pintu memecah keheningan. Tok, tok, tok. Aku mengusap wajah, bangkit perlahan, dan membuka pintu. Seorang kurir berdiri di depan rumah, memegang amplop coklat besar dengan tatapan formal, kaku. Untuk ibu. Ia menyebutkan namaku. Tolong tanda tangan di sini. Ada sesuatu dalam suaranya. Tepatnya, dalam kesunyian di antara kata-katanya, yang membuat hatiku turun ke perut. Amplop itu terasa berat sebelum aku menyentuhnya. Setelah kurir pergi, aku berdiri di teras, memegang amplop itu dengan kedua tangan. Kertasnya kasar, warnanya kusam, dan ada segel resmi perusahaan notaris di ujungnya. Hatiku sudah tahu sebelum mataku membacanya. Kupeluk amplop itu di dada sebentar, berharap isinya berubah jika kuberi waktu. Tapi dunia nyata tidak bekerja seperti itu. Dengan jari yang bergetar, aku membuka amplop itu. Dan di sanalah ia. Surat cerai. Namaku tercetak jelas sebagai pihak yang diceraikan. Nama Fadil berdiri kokoh di atas tanda tangannya. Tegas, dingin, seolah-olah ia tidak sedang memutuskan ikatan pernikahan, tapi menandatangani berkas administrasi biasa. Namun kalimat yang membuat napasku berhenti adalah alasan perceraian yang ia tulis dalam surat itu. Pihak istri diduga mengalami infertilitas dan tidak mampu memberikan keturunan, sehingga menghambat masa depan keluarga besar pihak suami. Aku meremas ujung kertas itu. Rahangku mengeras. Infertilitas. Tidak mampu memberikan keturunan. Menghambat masa depan keluarga. Seolah-olah aku ini cacat. Seolah-olah seluruh masa depannya tergantung pada rahimku dan rahimku adalah ruangan kosong yang memalukan. Padahal aku yang menjalani pemeriksaan. Aku yang berobat. Aku yang menahan sakit setiap kali di USG transvaginal. Aku yang minum vitamin dan obat hormonal hingga tubuhku sering gemetar. Dan Fadil tidak pernah mau diperiksa. Selalu berkata, laki-laki tidak mungkin mandul. Pikirannya dan pikiran keluarganya berhenti pada kalimat itu. Jadi, ini akhirnya, bisikku pada ruangan sunyi itu. Air mata mengumpul, tapi kali ini berbeda. Bukan seperti air mata di malam pengusiran itu. Bukan air mata perempuan yang kalah. Tapi air mata seseorang yang sedang melihat dengan jelas siapa lawannya. Aku menurunkan surat itu perlahan, menatapnya sekali lagi. Bukan rasa sedih yang merayap naik di tubuhku. Bukan rasa kehilangan. Bukan rasa tertinggal. Yang muncul adalah amarah. Bening, panas, dan tajam. Amarah terhadap Fadil yang begitu pengecut, hingga menggunakan rahimku sebagai alasan untuk lari dari rasa tanggung jawab. Amarah terhadap ibu mertua yang memperlakukanku seakan-akan aku barang busuk. Amarah terhadap diriku sendiri, karena pernah percaya rumah itu adalah rumahku. Aku menghela napas panjang, lalu menaruh surat itu di meja kecil yang terbuat dari kayu murah. Cahaya matahari pagi jatuh tepat di atas kertas itu, menyinari setiap kata yang ingin menghancurkanku. Yang mereka lupakan adalah satu hal. Aku bukan perempuan lemah yang bisa disalahkan seenaknya. Aku bukan boneka yang bisa dibuang dan diganti kapanpun mereka mau. Aku bukan tahanan yang hidup tanpa pilihan. Aku pernah diam, pernah mengalah, pernah mencoba menjadi menantu yang baik, istri yang baik, perempuan yang sabar.
Tapi sekarang mereka membangunkan sisi dalam diriku yang selama ini tertidur. Sisi yang tidak akan menerima ketidakadilan. Sisi yang tidak akan diam ketika diinjak. Sisi yang tahu bahwa aku memiliki sesuatu yang mereka butuhkan. Sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka sadari nilainya. Aku menyentuh surat itu sekali lagi. Pisau bisa melukai kulit. Tetapi surat cerai ini, ia menghancurkan sesuatu yang lebih dalam. Dan pada saat yang sama, membuka pintu bagi sesuatu yang baru. Aku menatap ke depan. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perempuan baru. Sore itu, setelah amarahku mereda menjadi ketenangan yang tajam, aku membuka laptop tua yang selalu kubawa sejak sebelum menikah. Laptop itu seperti saksi bisu perjalanan hidupku, menyimpan banyak rahasia, termasuk satu hal yang keluarga Fadil tidak pernah tahu. Di folder khusus yang kusembunyikan dengan nama acak, dokumen underscore, tersimpan file-file yang selama ini kupelihara dengan sangat hati-hati. Laporan keuangan, grafik kepemilikan saham, rekap dividen, notulen rapat umum pemegang saham. Semuanya terkait satu nama besar. Perusahaan Astra Dwidana. Nama itu milik keluarga Fadil. Setidaknya, itu yang mereka yakini. Aku menatap layar itu lama, membiarkan kenangan mengalir perlahan. Dulu, pada awal pernikahan kami, aku percaya bahwa perkawinan adalah tentang saling membangun, saling menopang, saling meraih mimpi. Ketika ibu mertua menyarankan agar aku ikut andil dalam perusahaan keluarga, aku menerimanya dengan tulus. Kupikir, menjadi bagian dari usaha suami adalah cara terbaik untuk menunjukkan kesetiaanku. Awalnya, mereka hanya mengajakku menghadiri pertemuan informal. Lalu, mereka mulai meminta aku membantu mengurus laporan administrasi. Tidak pernah ada yang benar-benar menganggapku serius. Dalam setiap rapat, aku hanya dianggap hiasan. Dalam setiap diskusi penting, suaraku dianggap angin lalu. Tapi justru dari posisi tidak dianggap, itulah aku belajar. Mengamati, memahami. Aku membaca setiap dokumen yang mereka minta ketikan. Aku mempelajari perubahan saham setiap kali mereka bertransaksi kecil. Aku menyimpan salinan laporan lengkap yang mereka pikir tidak kupahami. Namun titik baliknya adalah saat salah satu pemegang saham lama, seorang pria tua yang tidak punya ahli waris, memutuskan menjual sahamnya secara bertahap untuk kebutuhan pengobatan. Tidak ada anggota keluarga Fadil yang tahu. Mereka terlalu sibuk mengurusi status sosial, pesta keluarga, dan menganggap perusahaan pasti baik-baik saja tanpa perlu pengawasan serius. Aku, yang dianggap istri yang hanya bisa menunduk, justru menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Dan disitulah semuanya dimulai. Aku mulai membeli saham itu, pelan-pelan, diam-diam, menggunakan tabungan pribadiku, warisan kecil dari ayah kandungku, dan keuntungan usaha online shop yang dulu kututup setelah menikah. Lalu aku membeli lagi dari pemegang saham minor yang ingin pindah kota. Lalu dari mantan manajer lama yang ingin membuka usaha sendiri. Lalu dari dua pemegang saham lain yang berselisih dengan keluarga Fadil dan ingin cepat lepas dari perusahaan. Tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada yang bertanya. Karena mereka tidak pernah menganggapku penting. Hingga pada suatu hari, aku duduk sendiri di tempat kerja Fadil, menatap sertifikat saham yang baru kuraih dan menghitung totalnya. Aku terdiam. Tubuhku bergetar. Bukan karena takut, tapi karena tidak menyangka sesuatu yang kulakukan secara diam-diam memberikan hasil sebesar itu. Aku adalah investor terbesar kedua di perusahaan keluarga suamiku. Bahkan, jika aku ingin, aku tinggal membeli 5% lagi untuk duduk setara dengan komisaris utama. Namun aku memilih diam. Diam adalah kekuatan. Dia membuatku bisa melihat siapa yang benar dan siapa yang hanya berpura-pura. Dan sekarang keluarga itu menceraikan aku, mengusir aku, menghinaku, tanpa pernah tahu bahwa sebagian besar napas perusahaan mereka bertumpu padaku. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan kenyataan itu meresap ke dalam setiap sudut pikiranku. Lalu, perlahan aku tersenyum. Senyum pertama yang keluar dari bibirku sejak hari aku terusir.
Mereka kira aku istri patuh, gumamku lirih. Mereka kira aku tidak punya daya. Padahal mereka tidak pernah tahu siapa aku sebelum menikah. Mereka tidak tahu bagaimana kerasnya aku bekerja sejak kuliah sambil menjaga ibu yang sakit. Mereka tidak tahu aku membangun bisnis kecil yang berkembang pesat sebelum kuberikan kepada keponakanku. Mereka tidak tahu bagaimana aku belajar dari nol tentang saham, investasi, manajemen perusahaan, hingga keuangan. Karena mereka tidak pernah bertanya. Mereka hanya menilai penampilanku, sikap sopan diamku, caraku mengalah setiap kali konflik datang. Padahal aku bukan lemah. Aku hanya tidak ingin memulai perang. Tapi jika perang dipaksa, aku bukan orang yang mudah dikalahkan. Aku menutup laptop itu perlahan, merasakan sesuatu yang berbeda mengalir di nadiku. Bukan kesedihan. Bukan penyesalan, tapi tekad. Tekad untuk menunjukkan bahwa perempuan yang mereka hina ini memegang kunci kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Dan aku sudah tahu langkah pertama yang harus kulakukan. Ruang kerja Pak Irwan seperti biasa. Wangi kopi hitam, sunyi, dan rapi seakan setiap dokumen di dalamnya memiliki tempat yang sudah diatur dengan disiplin militer. Aku selalu merasa aman di sini. Aman? Namun tidak pernah sekuat hari ini. Aku duduk berhadapan dengannya di meja kayu besar yang penuh berkas. Jemariku menggenggam cangkir teh hangat yang ia sodorkan, tapi suhu di pangkuanku tak mampu menenangkan detak jantungku yang berlari kencang. Pak Irwan membuka map Manila yang kubawa, menelusuri setiap dokumen saham dan kontrak investasi yang sebelumnya hanya kusimpan sendiri. Tatapannya semakin fokus, semakin tajam. Setelah beberapa menit membaca tanpa suara, ia menutup map itu dengan hati-hati. "Bu," katanya pelan namun penuh tekanan, "Anda sadar bahwa Anda punya kuasa besar di sini?" Aku mengangguk perlahan. "Saya sadar, Pak." "Jumlah saham Anda." Ia mengetuk map itu dengan ujung jarinya. "Ini tidak kecil. Ini bukan saham mainan. Anda memegang kendali yang bahkan keluarga suami Anda pun mungkin tidak pernah sadari." Aku mengangkat wajah. "Mereka tidak tahu apapun, Pak." Ia tersenyum tipis, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang lebih serius daripada tawa. "Dan Anda ingin menarik semua investasinya?" Langkah itu seperti menggeser gunung, menghancurkan fondasi, mengambil oksigen dari paru-paru perusahaan. Aku menarik napas panjang. "Ya, Pak, semuanya." Pak Irwan meletakkan tubuhnya bersandar ke kursi. Ia memandangku lama. Ada kekaguman, tetapi juga kekhawatiran. "Ini langkah yang sangat ekstrim," ujarnya. "Penarikan saham sebesar ini, apalagi dilakukan mendadak, bisa membuat perusahaan oleng, bahkan jatuh." Aku tidak mengalihkan pandangan. Mereka sudah menjatuhkan hidup saya, tanpa belas kasihan. Ia menautkan jarinya, mencoba menimbang reaksiku. "Dan Anda tidak takut mereka menuduh Anda membalas dendam? Anda tidak takut dianggap merusak perusahaan keluarga?" Aku tersenyum tipis. Senyum yang baru kusadari terasa berbeda. Lebih tenang, lebih berani, lebih bebas. Mereka tidak menghargai saya sebagai bagian dari keluarga. Tapi sebagai investor terbesar setelah ayah mertua saya punya hak penuh. Hak legal, hak moral, dan hak untuk menentukan masa depan investasi saya sendiri. Pak Irwan mengangguk pelan. "Benar. Dari sisi hukum, mereka tidak bisa menahan Anda. Ini hak Anda sepenuhnya." Ia membuka map lain, menuliskan beberapa catatan cepat. "Tapi, Ibu," suaranya merendah, "apa Anda benar-benar siap menghadapi semuanya? Suami Anda, mantan mertua, keluarga besar mereka, ketika mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi?" Aku menatap jendela besar di belakangnya. Hujan turun perlahan, seperti garis tipis air menetes di kaca. Di luar sana dunia terus berjalan. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa kembali punya kendali atas hidupku sendiri. "Saya sudah menghadapi yang paling menyakitkan, Pak," kataku. "Tidak ada yang lebih berat daripada diusir dan diceraikan tanpa dihargai sedikit pun." Aku menelan ludah,
mengendalikan emosi yang tiba-tiba naik ke dadaku. Mereka menuduh saya tidak berguna, lanjutku. Padahal saya yang diam-diam menopang salah satu pilar terbesar usaha mereka. Kalau mereka tidak menghargai saya sebagai keluarga, setidaknya mereka harus menghadapi saya sebagai seorang investor. Pak Irwan menutup pulpen, lalu menatapku lama, kali ini dengan hormat. Baik, katanya akhirnya. Kalau begitu, mulai malam ini kita mulai prosesnya. Saya akan siapkan pemberitahuan resmi kepada Dewan Komisaris dan mengajukan permohonan penarikan dana sesuai porsi saham Anda. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada yang lebih berat. Tapi saya harus mengingatkan Anda, begitu surat ini dikirim, dunia mereka tidak akan pernah sama lagi. Aku mengangguk pelan, merasakan ketegasan mengalir dalam diriku. Mereka yang mulai perang ini, Pak. Saya hanya menyelesaikannya. Pak Irwan tersenyum kecil. Senyum seseorang yang tahu badai besar sedang mendekat. Baiklah, Bu, katanya sambil berdiri dan menjabat tanganku. Dari sini, saya akan berada di pihak Anda sepenuhnya. Saya harap mereka siap, karena saya yakin mereka tidak akan melihat ini datang. Saat aku melangkah keluar dari ruangan, hujan masih turun. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Rasanya bukan hujan duka. Rasanya seperti hujan pembuka jalan. Aku menatap langit abu-abu itu, memegang payung kecilku, lalu tersenyum. Badai di pihakku sedang bersiap untuk muncul. Keesokan paginya, sebelum matahari sempurna naik, sebuah pesan masuk dari Pak Irwan. Surat penarikan dana sudah dikirim resmi. Kita tunggu respon mereka. Aku membaca pesan itu sambil memegang cangkir kopi hangat. Ada ketenangan yang aneh merayapi dadaku. Ketenangan yang lahir bukan dari damai, tapi dari kepastian bahwa aku akhirnya berdiri untuk diriku sendiri. Dan ternyata, badai datang lebih cepat dari dugaanku. Pukul 8 lewat sedikit, teleponku berdering. Nama Fadil muncul di layar. Aku hanya menatapnya beberapa detik lalu membiarkan panggilan itu mati. Tak lama kemudian, ibu mertua menelpon. Lalu kakak ipar. Lalu nomor kantor perusahaan. Kemudian nomor yang tidak kusimpan. Semuanya kuabaikan. Ponselku tidak berhenti bergetar sampai layar tampak seperti ingin lepas dari casing. Tapi aku tetap menolak. Tidak ada satu kata pun yang ingin ku dengar dari mereka. Hari itu, aku memutuskan untuk membereskan rumah kecilku, menyapu lantai, merapikan buku-buku hukum lama milik mendiang ayah, dan memasak mie rebus. Aku melakukan semuanya dengan sengaja perlahan, seolah memberi ruang bagi bumi untuk bergetar atas keputusanku. Dan bumi itu benar-benar bergetar, di ruangan lain, di gedung lain, di rapat darurat perusahaan Astra Dwidana. Menurut laporan Pak Irwan, yang kemudian disampaikan kepadaku malam harinya, rapat itu jauh dari kata normal. Ruang rapat utama di lantai 7 gedung perusahaan penuh dengan wajah-wajah pucat. Suasana seperti rumah yang kebakaran, tapi tanpa api yang terlihat. Semua orang berbicara bersamaan. Semua gelisah. Semua tegang. Ketika surat resmi dari kantor Pak Irwan dibuka di meja rapat, suasana langsung berubah kaku. Ayah Fadil memukul meja begitu keras hingga gelas air di atasnya gemetar. Apa-apaan ini? Kenapa pemegang saham sebesar ini menarik seluruh dananya? Sekarang? Tanpa pemberitahuan sebelumnya? Direktur keuangan, pria yang paling dekat dengan angka-angka perusahaan, berusaha menjelaskan dengan suara bergetar. Pak, kalau dana sebesar itu benar-benar ditarik, kita bisa kehilangan likuiditas untuk 3 bulan ke depan. Proyek baru harus berhenti. Bahkan pembayaran vendor bisa tersendat. Ibu mertua berdiri dari kursinya, wajahnya merah padam dan mata melotot penuh amarah. Cari tahu siapa pemilik saham itu. Bawa dia kemari. Kita paksa dia membatalkan. Salah satu staf muda yang bertugas melacak dokumen saham berdiri perlahan. Suaranya nyaris tak terdengar. Bu, itu, pemiliknya adalah... Ia menelan ludah, lalu melanjutkan. Menantu ibu. Ibu, yang dulu. Ruang rapat hening. Tidak ada suara. Tidak ada napas panjang. Tidak ada yang mampu menggerakkan kursinya.
Ayah Fadil jatuh terduduk kembali. Kakak ipar memegangi kepalanya seakan pening mendadak. Direktur keuangan memejamkan mata panjang, seperti sudah menebak hal ini tapi tetap tidak siap mendengarnya. Dan ibu mertua, yang selalu bicara paling lantang, tetap berdiri. Ia seperti membeku. Lalu tiba-tiba, ia menghentakkan kakinya dan menjerit. Perempuan mandul itu? Jeritannya menggema dalam ruangan. Dia yang selama ini saya beri makan. Dia yang saya masukkan ke keluarga. Ia menepuk-nepuk dadanya, napasnya memburu. Fadil mencoba menenangkannya, tapi suaranya tidak berarti. Bu, kita bisa bicara baik-baik, Deng. Diam, bentaknya. Kamu suaminya. Kenapa kamu tidak tahu dia punya saham sebesar itu? Untuk apa kamu jadi kepala keluarga kalau rahasia istrimu sendiri tidak kamu tahu? Fadil terdiam. Di hadapan semua orang, ia tampak kecil, terlalu kecil. Dalam rapat itu, semua orang mulai sibuk mencari kesalahan. Ada yang menyalahkan direktur. Ada yang menyalahkan divisi legal. Ada yang menyalahkan Fadil yang tidak bisa mengontrol istri. Ada yang menyalahkan bagian keuangan karena tidak memberi laporan lebih detail. Panik itu menyebar seperti virus. Beberapa karyawan mulai membisikkan kemungkinan terburuk. Kalau dana sebesar itu hilang, kita bisa tutup. Kalau ini bocor, reputasi perusahaan rusak. Investor lain bisa ikut tarik dana. Di sudut ruangan, Fadil hanya duduk diam, wajahnya pucat seperti kapur. Ini pertama kalinya ia benar-benar merasakan konsekuensi dari pilihannya sendiri. Pengkhianatannya, diamnya, kelemahannya. Semua kembali padanya dalam bentuk badai yang bahkan tidak bisa ia hentikan. Sementara mereka panik seperti kapal yang bocor, aku duduk di lantai ruang tamuku, menikmati semangkuk sup sederhana buatan sendiri. Ponselku terus berdering. Tapi aku tetap tidak mengangkatnya. Aku sudah terlalu sering disuruh diam. Terlalu sering disalahkan. Terlalu sering dijadikan kambing hitam. Sekarang mereka menanggung sendiri akibat menghinaku tanpa mengetahui siapa aku sebenarnya. Aku bukan mandul. Aku bukan tidak berguna. Aku bukan perempuan yang bisa diinjak tanpa perlawanan. Matahari sore masuk lewat jendela, menerangi rambutku yang jatuh ke bahu. Ada ketenangan yang aneh dalam dadaku, tenang seperti permukaan air sebelum badai besar menghancurkan pantai. Aku menyandarkan kepala ke dinding dan tersenyum kecil. Perusahaan mereka baru mulai retak. Dan ini baru permulaan. 3 bulan setelah dokumen penarikan investasiku disetujui, dunia yang dulu begitu sombong berdiri di hadapanku mulai keropos perlahan. Perusahaan Astra Dwidana, yang dulu dielu-elukan sebagai kebanggaan keluarga oleh ibu mertua, kini hanya tinggal nama yang digantung di gedung besar tanpa aktivitas berarti. Awalnya berita bangkrut itu hanya berupa desas-desus dari para karyawan, isu tentang gaji yang terlambat, fasilitas yang mulai dipangkas, dan pesanan yang tidak lagi sanggup dipenuhi karena modal kerja menguap. Tapi seperti benda rapuh yang tersenggol sedikit saja, semuanya runtuh dalam sekejap. Hari pengumuman resmi itu datang dengan keheningan mencekam. Pabrik berhenti berasap. Mesin-mesin yang biasanya bergetar sepanjang hari kini sunyi, seperti tubuh tanpa ruh. Para pekerja berdiri berkelompok di luar gerbang, beberapa membawa map coklat berisi surat PHK, beberapa hanya memandang kosong ke arah gedung yang dulu mereka banggakan. Aku membaca laporan dari jauh, di depan laptopku. Media besar menulis dengan huruf tebal. Investor utama menarik dana, perusahaan keluarga Fadil ambruk. Tidak ada namaku yang disebut di situ. Hanya kata, investor utama. Tapi dunia bisnis tahu siapa aku. Dan keluarga Fadil lebih tahu daripada siapapun. Aku menyandarkan tubuh ke sofa, membiarkan rasa tenang mengalir di dadaku. Bukan karena aku bahagia atas kehancuran orang lain. Bukan itu tujuanku. Yang ku tahu hanyalah, setiap perlakuan buruk yang mereka beri, kini kembali pada mereka dengan ukuran yang sama. Karma tidak pernah datang lebih cepat atau lebih lambat. Ia selalu memilih waktunya sendiri. Keluarga Fadil kehilangan segalanya lebih cepat daripada yang kubayangkan.
Rumah mewah yang dulu mereka pamerkan seperti museum kehormatan keluarga dijual terburu-buru, tapi harganya jatuh karena mereka butuh uang cepat. Mobil-mobil yang biasa dikendarai dengan hidung terangkat ke langit, satu persatu dilepas di showroom. Kabar yang kudengar dari kenalan lama. Fadil kini menumpang di rumah pamannya. Ayahnya jatuh sakit. Ibu mertuaku masih menyalahkanku untuk setiap napas kesialan yang mereka hadapi. Ada gosip bahwa suatu malam, ibu mertua menjerit-jerit di ruang tamu sambil memaki nama perempuan mandul hingga suaranya habis. Ironis, merekalah yang menceraikanku, menghinaku, menendangku keluar seolah aku sampah. Sekarang mereka memohon-mohon kepada para pemegang saham lain agar mau menolong. Tentu saja tidak ada yang mau. Dunia bisnis tidak pernah menyukai orang angkuh. Di balkon apartemen kecilku, tempatku memulai hidup baru, aku memandangi langit malam. Lampu kota berkelip lembut bagai bintang-bintang buatan manusia. Udara terasa ringan, jauh berbeda dari malam-malam penuh tekanan ketika masih tinggal di rumah mertuaku yang penuh intrik. Aku memegang cangkir teh hangat dengan dua tangan, menyesap perlahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak dikejar-kejar oleh harapan orang lain. Tidak dihina. Tidak dituduh sebagai penyebab masalah. Tidak dipaksa menjadi seseorang yang seharusnya. Sebuah pesan masuk di ponselku, dari Pak Irwan, pengacaraku. Perusahaan mereka telah resmi mengajukan pilot. Tidak ada gugatan balik. Semua aman. Aku membalas singkat. Terima kasih, Pak. Lalu aku menutup ponsel dan menatap cakrawala. Rasanya seolah ada pintu besar dalam hidupku yang baru saja ditutup rapat, dan kuncinya kubuang jauh-jauh. Mereka mengajariku arti sakit. Kini keadaan mengajar mereka arti karma. Dan di tengah kehancuran mereka, aku menemukan sesuatu yang lebih berharga dari balas dendam. Ketenangan untuk memulai hidup yang berikutnya. Setelah badai panjang yang nyaris meruntuhkan diriku, hidupku perlahan bergerak menuju ketenangan yang belum pernah kurasakan. Aku sibuk menata ulang rutinitas, memperbaiki bagian-bagian hidup yang patah, dan belajar mengenal diriku lagi tanpa suara-suara jahat dari masa lalu. Di tengah proses itu, tak kusangka ada seseorang yang tiba-tiba hadir, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai teman yang tak pernah kupinta, namun perlahan menjadi tempat berpijak yang baru. Namanya Raka. Aku bertemu dengannya di sebuah seminar pengembangan bisnis. Ruangan itu penuh dengan orang-orang yang berbicara tentang strategi, risiko, dan peluang, namun justru suaranya lah yang paling mudah kutangkap. Suara tenang yang tidak menggurui, tidak berusaha menguasai percakapan, hanya menawarkan pandangan dengan cara yang hangat dan menghormati lawan bicara. Pertemuan itu seharusnya biasa saja. Aku datang hanya untuk memperluas wawasan. Tapi takdir sering menyelipkan sesuatu di sela-sela rencana paling sederhana. Setelah sesi selesai, aku tanpa sengaja menjatuhkan map berisi beberapa notulen dan proposal yang kubawa. Kertas-kertas itu berserakan di lantai. Sebelum aku sempat membungkuk, seseorang sudah lebih dulu berjongkok membantu mengumpulkannya. Awas, ada yang hampir terinjak, katanya sambil menyodorkan selembar kertas yang sempat meluncur jauh. Saat aku menatapnya, aku mendapati mata coklat hangat yang tidak menghakimi. Tidak memelototiku, tidak menelanjangiku dengan penilaian. Hanya melihatku sebagai manusia. Terima kasih, kataku pelan. Dia tersenyum kecil. Sama-sama. Kamu peserta atau pembicara? Peserta. Ah, aku juga. Kami saling bertukar nama. Raka. Nama yang sederhana, tapi terasa nyaman diucapkan. Hubungan kami tidak dimulai dengan sesuatu yang romantis. Tidak ada drama atau kejatuhan hati instan seperti dalam film. Semua dimulai dari percakapan kecil, tentang pekerjaan, tentang proyek yang sedang ia rancang, tentang bagaimana ia sering stres dengan deadline klien tapi tetap mencintai dunia arsitektur. Kamu sendiri? Tanyanya suatu sore saat kami makan siang bersama setelah berulang kali bertemu di acara-acara yang sama. Aku sedang memulai ulang hidup. Jawabku tanpa berpikir panjang. Dia tidak menanyakan apa maksud kalimat itu. Tidak memaksa. Tidak mendorongku membuka luka yang belum sepenuhnya kering. Dia hanya mengangguk.
Seolah mengatakan aku mengerti, dan itu cukup. Beberapa hari kemudian barulah aku membuka sedikit cerita tentang masa laluku. Bukan detailnya, hanya garis besar. Tentang rumah yang tidak lagi bisa kusebut rumah. Tentang pernikahan yang runtuh. Tentang rasa sakit yang ditinggalkan seseorang yang seharusnya melindungi. Raka tidak memberi komentar-komentar sok bijak yang sering menyakiti tanpa sadar. Tidak mengatakan, kamu pasti kurang begini, atau kamu harusnya begitu. Ia hanya menatapku dengan sorot yang tulus. Sorot seseorang yang mendengarkan untuk memahami, bukan untuk menilai. Semua orang punya luka, katanya pelan saat kami duduk di tepi taman kota. Tapi kamu kuat sekali. Bertahan dari semua itu tidak mudah. Aku menunduk. Bukan karena malu, tapi karena tenggorokanku tiba-tiba terasa panas. Sudah lama tak ada yang melihatku seperti itu. Sebagai seseorang yang berharga, bukan beban. Kadang aku tidak merasa kuat, bisikku. Itu justru bukti kamu manusia, jawabnya lembut. Perlahan, Raka menjadi bagian dari ketenanganku. Seseorang yang mengingatkan bahwa hidup tidak berakhir hanya karena satu bab hancur. Ia tidak memaksaku bergerak lebih cepat. Tapi selalu ada setiap kali aku merasa perlu berhenti sejenak. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dihargai, dilihat, didengar. Bukan sebagai calon menantu, bukan sebagai istri, bukan sebagai perempuan yang gagal. Tapi sebagai aku, diri yang utuh, meski penuh bekas luka. Setahun berlalu sejak cap cerai itu menutup lembar masa laluku. Setahun penuh pembelajaran, air mata yang menguap bersama waktu, dan keberanian yang kutemukan kembali setiap kali Raka menggenggam tanganku tanpa tuntutan apapun. Hidupku berubah pelan, tidak dengan letupan besar, tetapi dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Langkah menuju kebahagiaan yang tak pernah kubayangkan bisa kumiliki lagi. Dalam 1 tahun itu, Raka tidak pernah mendesak, tidak pernah bertanya kapan aku harus melupakan masa lalu, apalagi menghakimiku karena masih memulihkan diri. Ia hadir seperti rumah yang pintunya selalu terbuka, tidak memaksaku masuk, tapi memberi ruang ketika aku ingin singgah. Hari ia melamarku datang tanpa rencana, jauh dari bayanganku tentang lamaran penuh dekorasi mewah atau pertunjukan romantis. Kami hanya duduk di balkon apartemenku pada sore yang teduh. Angin membawa aroma hujan yang menggantung di udara. Langit memerah lembut. Raka duduk di sampingku sambil menatap kota yang perlahan menyalakan lampu-lampunya. Sudah lama sejak aku merasa damai seperti ini, kataku sambil mendekap lutut. Raka menoleh. Ada sesuatu di matanya, kehangatan yang biasa, tapi juga ketegasan yang jarang ia tunjukkan. Aku ingin mengucapkan sesuatu, katanya. Suaranya sedikit lebih pelan dari biasanya. Aku mengangguk tanpa berpikir apa-apa. Dia meraih tanganku, menggenggamnya dengan cara yang tidak dramatis, tidak menuntut, tidak berlebihan. Tapi justru karena itulah hati kecilku mulai berdebar. Aku tidak membawa cincin. Aku tidak membawa bunga. Aku bahkan tidak merencanakan apa-apa, katanya dengan senyum kecil yang gugup. Aku tertawa pelan. Itu sangat kamu sekali. Raka menarik napas. Yang ingin aku katakan adalah, aku ingin menikah denganmu. Dunia seolah berhenti sejenak. Sederhana. Tanpa skenario. Tanpa saksi. Hanya aku, dia, dan angin sore. Belum sempat aku merespons, ia melanjutkan. Aku tidak bisa menjanjikan hidup yang sempurna. Tapi aku bisa menjanjikan satu hal yang paling penting. Ia menatapku dalam-dalam. Aku tidak butuh anak untuk mencintaimu. Kalimat itu menusuk sesuatu yang sangat dalam di dadaku. Luka yang selama ini kututupi dengan perban tipis bernama kesibukan. Luka dari tuduhan mandul. Luka dari hinaan. Luka dari seseorang yang meninggalkanku hanya karena aku tidak kunjung hamil. Ucapan Raka bukan hanya janji. Itu adalah pembebasan. Kedua mataku langsung memanas. Air mata turun begitu saja, tanpa bisa kutahan. Raka, suaraku bergetar, jangan mengatakan sesuatu hanya karena kau tahu aku ingin mendengarnya. Aku tidak sedang mencoba mengobatimu, ia menyanggah lembut. Aku hanya ingin kamu tahu,
Bahkan jika kita tidak dikaruniai apapun, cintaku tidak berkurang sedikit pun. Lututku lemas. Hatiku, yang selama ini ku bentengi, runtuh dengan cara yang menenangkan, bukan menyakitkan. Aku mengangguk pelan, kemudian lebih tegas. Ya, aku mau. Raka tidak memelukku, tidak mengangkatku seperti di film. Ia hanya menundukkan keningnya dan menyentuh keningku. Sebuah gestur yang begitu sederhana tapi membuatku merasa dihargai. Hidup kita akan kita bangun pelan-pelan, katanya. Tanpa tekanan, tanpa tuntutan, tanpa bayangan siapapun. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam kata-katanya. Setahun lalu, aku merasa tidak akan pernah dicintai lagi. Hari ini, seseorang menawarkan masa depan tanpa menuntut syarat apapun. Persiapan pernikahan kami pun berlangsung sunyi. Tidak ada gaun berlatar lampu kristal. Tidak ada keluarga besar yang berteriak menyuruh ini itu. Tidak ada gengsi yang harus dipertahankan. Hanya dua keluarga kecil, beberapa sahabat dekat, dan acara sederhana yang lebih mirip doa syukur daripada pesta pernikahan. Aku memilih kebaya putih bersih tanpa banyak payet. Sementara Raka mengenakan kemeja sederhana dan jas yang tidak berlebihan. Saat penghulu bertanya apakah aku bersedia menjadi istri Raka, bibirku bergetar. Bukan karena ragu, tapi karena merasa. Akhirnya aku menerima sesuatu yang pantas. Bukan menerima karena takut kehilangan, tapi menerima karena aku diperlakukan layaknya manusia. Raka menggenggam tanganku sepanjang acara. Pelan, mantap, tanpa gengsi. Dalam 1 tahun, aku belajar bahwa cinta tidak selalu datang dengan pesta besar, melainkan dengan cara paling sunyi. Melalui seseorang yang tidak meminta apa-apa selain kesempatan untuk mencintai. Dan aku akhirnya memberinya kesempatan itu. Pagi itu seharusnya sama seperti hari-hari sebelumnya. Aku bangun lebih awal dari Raka, menyiapkan sarapan sederhana, lalu membuka jendela untuk membiarkan angin pagi masuk. Namun baru beberapa langkah menuju dapur, perutku bergejolak hebat. Aku buru-buru menutup mulut, berlari ke kamar mandi, dan muntah untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Kupikir itu hanya karena masuk angin atau salah makan. Tapi ketika muntah kedua dan ketiga datang dalam rentang menit, Raka yang masih berantakan dengan rambut acak bangun karena mendengar suara-suara itu. Aku antar ke dokter, katanya panik, tanpa memberi ruang untuk penolakan. Enggak usah, mungkin cuma kita periksa. Untuk berjaga-jaga. Nada suaranya tegas, tapi lembut. Ada ketakutan kecil di matanya. Ketakutan kehilangan, yang tak pernah kutemukan pada siapapun sebelumnya. Ia meraih jaketku, memakaikannya perlahan ke bahuku, lalu menggenggam tanganku sepanjang perjalanan. Di rumah sakit, aku duduk di ruang tunggu dengan tangan dingin. Bukan karena sakit, tapi karena sesuatu yang tidak berani kupikirkan. Sesuatu yang terlalu berat untuk kuizinkan memasuki kepalaku. Sesuatu yang sudah lama kuhapus sebagai kemungkinan. Raka meremas jemariku pelan. Apapun hasilnya, kita hadapi bareng. Hanya satu kalimat itu yang membuatku bisa bernapas lagi. Ketika namaku dipanggil, aku masuk ke ruangan dokter dengan dada yang terasa sempit. Pemeriksaan berlangsung cepat. Beberapa pertanyaan, kemudian USG, kemudian dokter menatap layar dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Aku menelan ludah. Raka berdiri di sampingku, memegang pundakku. Detik-detik berikutnya berubah menjadi gema panjang yang takkan kulupakan seumur hidup. Dr. Aim. Senyum lembut, hangat, bukan senyum basa-basi. Selamat ya, Bu, katanya pelan. Kandungan Anda positif. Anda hamil. Usia kira-kira 4 minggu. Dunia berhenti. Semua suara menghilang. Aku tidak mendengar mesin, tidak mendengar langkah kaki di luar ruangan, bahkan napasku sendiri seolah tertahan. Yang tersisa hanya satu kalimat yang bergema berkali-kali. Anda hamil. Mulutku terbuka, tapi kata-kata tak keluar. Raka mematung. Tangannya yang menggenggam pundakku tiba-tiba bergetar. Bu, dokter memanggilku perlahan. Air mataku jatuh, bukan setetes, bukan 2 tetes. Tapi seperti pintu bendungan dibuka paksa. Tangisku pecah, keras, dalam,
Bukan tangis kesedihan, bukan tangis ketakutan. Tetapi tangis dari luka yang selama ini kupendam begitu rapat sampai rasanya sudah menjadi bagian tubuhku sendiri. Aku menangis karena ingatan itu kembali menyerbu seperti badai. Perempuan mandul. Kamu tidak bisa memberi keturunan. Keluarga kami hancur karena kamu. Semua penghinaan yang pernah kutelan tanpa bisa membela diri. Semua caci maki yang kualami tanpa pernah ada yang berdiri untukku. Semua tuduhan keji yang membuatku merasa hancur sebagai perempuan. Padahal, aku selalu sehat. Aku selalu mampu. Tubuhku tidak pernah salah. Mungkin yang salah adalah waktu. Mungkin yang salah adalah orang-orang yang memperlakukanku seolah aku tidak bernilai. Mungkin yang salah adalah mereka yang menekan, mencaci, dan membuatku percaya bahwa aku tidak cukup. Atau mungkin, seperti kata Raka, Tuhan hanya menunggu saat yang tepat. Dan saat itu akhirnya tiba. Raka memelukku, menundukkan wajahnya ke bahuku. Aku merasakan dadanya naik turun dengan napas yang nyaris patah. Kita bakal jadi orang tua? Suaranya pecah. Aku mengangguk sambil tersenyum dalam tangis. Iya, Kak, iya. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya memelukku lebih erat. Seolah aku adalah rumahnya dan ia takut aku akan menghilang. Dalam keheningan itu, aku menyadari sesuatu. Ternyata aku selama ini tidak mandul. Aku tidak kurang. Aku tidak gagal. Yang gagal adalah orang-orang yang menilai perempuan hanya dari rahimnya. Yang gagal adalah mereka yang mencintaiku dengan syarat. Yang gagal adalah mereka yang tidak pernah berusaha memahamiku. Aku bangkit bukan untuk membuktikan apa-apa. Tapi kejutan ini, hadiah kecil dalam rahimku, membuktikan segalanya tanpa kata. Tuhan tidak pernah terlambat. Ia hanya memilih waktu yang paling indah untuk mengembalikan harga diriku. Kabar kehamilanku menyebar lebih cepat daripada yang kubayangkan. Awalnya hanya keluarga kecil dan sahabat yang tahu. Dan ibunya. Hari itu, sore yang tenang berubah tegang. Aku baru pulang dari pemeriksaan kehamilan lanjutan ketika suara ketukan keras mengguncang pintu rumahku. Bukan ketukan biasa, tapi ketukan seseorang yang tidak sabar, yang merasa dunia berutang penjelasan kepadanya. Raka sedang mandi, jadi akulah yang membuka pintu. Dan di sana mereka berdiri. Fadil. Wajahnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat, mata cekung, rambut acak seperti ia sudah tidak mengenal tidur yang tenang. Di sampingnya, ibunya berdiri dengan jilbab yang kusut. Tatapan matanya merah entah karena menangis atau karena ego yang terpukul. Aku membeku. Sejenak, masa lalu yang kutinggalkan menatapku tepat di depan mata. Assalamualaikum. Suara Fadil lirih, hampir seperti bisikan. Waalaikumsalam. Jawabku datar. Tak ada pelukan. Tak ada senyum. Tak ada kehangatan yang pernah kami miliki dulu. Yang ada hanya jarak yang tak mungkin lagi terjembatani. Ibu mertuaku langsung maju satu langkah. Napasnya berat. Kami, dengar kamu, hamil, katanya, suaranya bergetar keras. Aku mengangguk tanpa ekspresi. Alhamdulillah, iya. Kata itu, iya, mungkin menjadi kata paling menyakitkan yang pernah mereka dengar dalam hidup mereka. Ibu mertuaku menutup mulutnya, bahunya berguncang. Air mata mengalir tanpa ia bisa hentikan. Ia seperti melihat keyakinan hidupnya runtuh dalam sekejap. Astagfirullah, ya Allah, jadi selama ini, kamu tidak. Ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Akulah yang menyelesaikannya, pelan, tegas, tanpa getaran. Tidak mandul. Fadil langsung menunduk. Tubuhnya bergetar, tangan mengepal. Ia menarik napas panjang. Aku salah. Aku sudah menghancurkanmu karena aku percaya omongan orang. Karena aku ikut terbawa tekanan ibu. Aku minta maaf. Suara itu pecah di tengah-tengah. Seperti kaca yang jatuh dan tak bisa disatukan lagi. Untuk pertama kalinya, aku melihat Fadil bukan sebagai suamiku yang dulu pernah kucintai, atau laki-laki yang menceraikanku dengan alasan hina. Hari itu, aku melihatnya sebagai seseorang yang hancur oleh keegoisannya sendiri.
Tapi aku tidak merasa kasihan. Tidak lagi. Jadi, selama ini kamu tidak mandul? Tanya Fadil lagi. Kali ini dengan suara yang lebih berat, lebih patah. Aku menatapnya lurus, tanpa amarah, tanpa dendam. Emosiku sudah mati lama untuk urusan itu. Aku hanya tidak diberi rezeki saat bersama orang yang salah. Suaraku jernih, penuh kebenaran yang tidak bisa dibantah. Fadil memejamkan mata, rahangnya mengencang. Bagian dalam hatinya mungkin baru saja retak untuk pertama kalinya. Ibu mertuaku jatuh terduduk ke lantai teras, menangis keras. Ya Allah, aku sudah menzalimimu, aku sudah mengusirmu, aku. Kata-katanya hilang dalam isak. Aku tidak bergerak menolongnya. Tidak karena aku jahat, tapi karena aku sudah belajar. Air mata seseorang tidak selalu berarti penyesalan. Kadang itu hanya ego yang terluka. Fadil akhirnya berkata, suaranya hampir tidak terdengar. Maafkan kami. Aku menggeleng pelan. Maaf bukan sesuatu yang bisa diminta begitu saja setelah menghancurkan hidup seseorang. Mereka menangis. Fadil mencoba menyeka wajahnya. Ibunya meratap memohon ampun. Tapi aku tidak meneteskan air mata. Bukan karena aku tidak punya hati, melainkan karena hatiku sudah sembuh. Dan mereka bukan bagian dari proses itu. Dalam keheningan yang canggung itu, Raka keluar dari dalam rumah. Ia berdiri di sampingku, melingkarkan lengannya ke bahuku, sebuah gerakan kecil tapi penuh kepemilikan dan perlindungan. Tatapan Fadil berubah sayu melihatnya. Ada rasa kehilangan di sana, rasa penyesalan, rasa terlambat. Mulai sekarang, kataku, hidup kita sudah tidak bersinggungan. Aku sudah bahagia. Dan kalian, semoga belajar dari semua ini. Tanpa menunggu balasan, aku menutup pintu perlahan. Bukan membanting. Bukan dalam amarah. Tapi dalam ketegasan yang membuat segalanya selesai. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa menang, tanpa harus mengalahkan siapapun. Aku hanya berdiri tegak pada kebenaran yang selama ini mereka buta melihatnya. Hari itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Hari ketika aku akhirnya memeluk kehidupan kecil yang selama ini kudambakan. Rasa sakit melahirkan, kata orang, tidak ada tandingannya. Tapi ketika tangisan pertama itu menggema di ruang bersalin, rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang tak bisa diungkapkan oleh bahasa apapun. Seorang bayi laki-laki, kuat, dan sempurna. Perawat meletakkannya di dadaku. Tubuh mungilnya hangat, kulitnya lembut seperti malaikat kecil yang turun membawa harapan baru. Aku menangis, bukan karena lelah, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar lengkap. Raka berdiri di sampingku, wajahnya tidak bisa menyembunyikan haru yang meluap-luap. Mata laki-laki itu berkaca-kaca, seperti hampir tidak percaya bahwa kebahagiaan ini nyata, bahwa bayi kecil ini adalah miliknya. Ia membungkuk, mencium keningku lama sekali. Kau layak bahagia, katanya dengan suara bergetar. Dan aku percaya itu. Hari-hari awal setelah melahirkan adalah babak baru yang terasa asing namun indah. Rumah kami dipenuhi aroma susu, suara tangis kecil, dan tawa-tawa lembut yang tidak pernah ada sebelumnya. Tidak ada lagi teriakan mertua yang memekakan telinga. Tidak ada lagi cemoohan tentang rahimku. Tidak ada lagi tekanan tentang keturunan. Yang ada hanyalah kehangatan rumah yang setiap sudutnya dipenuhi kasih. Cinta yang tidak pernah mengukur nilai seorang wanita dari kemampuannya melahirkan. Dan suami yang menganggapku bukan sebagai alat, melainkan sebagai manusia yang pantas dihormati. Kadang, saat malam hari ketika semuanya sudah tenang, aku duduk memandangi bayi kami yang tidur di dadaku. Aku bisa merasakan detak jantungnya, napas kecilnya, jemari mungilnya yang menggenggam bajuku seolah tidak mau dilepaskan. Di momen itu, aku sering bertanya-tanya, bagaimana mungkin dulu aku pernah merasa tidak berharga? Bagaimana aku bisa percaya bahwa aku tidak cukup sebagai seorang perempuan? Ternyata, semua yang terjadi bukan kegagalan. Semua itu adalah jalan panjang yang harus kulalui untuk menemukan tempatku yang sesungguhnya. Raka duduk di sampingku.
Kadang hanya memandang kami dengan senyum kecil yang tidak bisa disembunyikan. Ia sering berkata, "Terima kasih sudah memilih aku." Padahal aku yang seharusnya berterima kasih. Karena ia mengajariku bentuk cinta yang tidak pernah kudapatkan sebelumnya. Pada suatu sore yang sunyi, ketika matahari memudar di balik jendela, aku mengambil nafas panjang. Bayi kami menggeliat di pelukanku, lalu tidur lagi. Dan di saat seperti itu, aku sadar satu hal. Aku bukan lagi perempuan yang diusir pada hari ulang tahun pernikahannya. Bukan lagi perempuan yang dihina karena dianggap mandul. Bukan lagi perempuan yang menangis sendirian di depan pintu rumah mertua. Aku adalah perempuan yang bangkit. Perempuan yang mengambil kembali harga dirinya. Perempuan yang membiarkan dirinya sembuh, tumbuh, dan mencintai lagi.